warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ghazali. Pada pagi hari ini tanggal 17 November saya akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok mulai pukul 8 sampai pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Ini sebagai bukti pendaftaran saya dan ini kartu identitas saya, karena untuk link atau mungkin pendaftarannya belum bisa dicetak, jadi saya menggunakan kartu pendaftaran UP. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran kalian dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Baik, bagaimana nih kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Oke, ya tetap semangat dan semoga kesehatan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terus sekalian kita akan melakukan atau melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi sebelum kegiatan ini dimulai, kita sebagai seorang umat muslim alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Silakan dipimpin doanya. Sebelum kegiatan bimbingan kelompok dimulai, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Anak-anakku sekalian, saya tidak enak kalau duduk ini ya. Lebih baik saya berdiri ya. Gimana? Ya. Oke ya. Gini, sebelum masuk ke kegiatan bimbingan kelompok ini, kalian sudah saling kenal belum? Ya begitu ya. Jadi kalian sudah saling kenal tapi belum akrab kan ya? Oke. Kita perkenalan satu persatu ya. Gimana, setuju kan? Setuju. Ya. Diawali dari saya dulu ya. Kalau ini saya duduk dulu ya. Baik, seperti ini ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali ya. Saya di sini sebagai seorang guru bimbingan dan konseling. Hobi saya yaitu anak-anak membaca. Jadi dipersilakan dilanjut. Perkenalkan, nama saya Mehdi Kartika Sari. Saya dari kelas 12 TKJ 1 dan hobi saya itu menulis dan memasak. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Ayo silakan dilanjut. Perkenalkan, nama saya Siti Tiza. Saya dari kelas TKJ 12. Terus? Hobi saya menulis. Oke, bagus ya. Silakan dilanjut. Perkenalkan, nama saya Desi Salvi dari kelas 12 TKJ 2. Hobi saya membaca. Sama dengan saya berarti ya. Ya, tidak apa-apa. Ayo silakan dilanjut terus. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Lasari dari kelas 12 multimedia. Hobi saya adalah mengedit. Oh ya, mengirim apa itu dulu? Mengirim video ya. Foto atau video bisa. Oke, bagus sekali. Silakan, Tabita dilanjut nih. Perkenalkan, nama saya Gita Rizkia dari kelas 12 multimedia. Hobi saya menulis. Oke, sama berarti ya. Silakan dilanjut. Perkenalkan, saya Cek Rahman dari 12 Multimedia. Hobi saya bermain sepak bola. Oh, mantap sekali ya. Hobinya sepak bola. Baik, mungkin Saya dilanjut. dari kelas 12 TKJ 1 bisa membaca. Membaca ya. Membaca ini. Tidak tahu membaca apa ini anak-anak ya. Silakan dilanjut. Perkenalkan, nama saya Saiful Hidayat dari kelas 12 TKJ 1. Hobi saya bermain bola voli. Volleyball. Oh, oke, semangat bagus sekali. Maka Perkenalkan, nama berikut. saya Fakih Bekoretin, kelas 12 TKJ 1. Hobi saya membuat kerajinan. Buat kerajinan ya. Kerajinan apa itu dulu? Kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Oke, semangat. Tepuk tangan dulu semuanya ya. Baik anak-anakku sekalian, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini saya akan menjelaskan dulu langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yaitu yang pertama, langkah-langkah dalam kegiatan ini nanti saya akan memberikan sebuah pertanyaan, lalu kalian itu menjawab pertanyaan saya. Boleh ya nanti diskusi, dan diskusinya itu secara berpasangan.
tidak secara berpasangan. Setelah itu kalian memberikan jawaban. Langkah selanjutnya dalam kegiatan ini yaitu saya akan memberikan tugas kepada kalian semua, memberikan tugas untuk membuat jadwal kegiatan. Selanjutnya kalian nanti akan membacakan atau mempresentasikan dari hasil jadwal yang kalian buat. Diharapkan nanti kalian itu aktif ya, bisa menanggapi dari setiap masing-masing hasil dari teman-temannya. Setelah selesai nanti saya beri tugas untuk memberikan penilaian mana yang lebih baik, yang bisa dijadikan contoh buat kalian. Di sana nanti kalian akan belajar menghargai karya orang lain. Jadi begitu ya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Paham ya? Baik, anak-anak sekalian. Saya berdiri lagi ya. Enak kayaknya kalau dulu ini. Ya, berdiri ya, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi sebelum masuk kegiatan lain anak-anak sekalian, kita biar lebih aktif, biar lebih suasana lebih asik, lebih rileks, kalian lebih santai ya, lebih pokoknya bagaimana kalian lebih akrab, kita adakan permainan dulu, boleh kan ya? Boleh. Iya, memang begitu. Jadi permainan kali ini kita akan bermain sebagaimana biasa sudah ya. Ini sudah banyak dimainkan atau digunakan oleh Bapak Ibu Dewan Guru dimanapun berada. Di YouTube juga banyak, yang di internet itu banyak. Tapi nggak apa-apa salahnya. Tujuannya bagaimana suasana ini lebih asik dan lebih menyatu ya, begitu kira-kira. Baik, lihat aba-aba saya ya. Permainan di sini yaitu kalian sudah pasti tahu, yaitu tentang gajah dan semut ya. Sudah tahu ya? Gajah dan semut ya. Gajah, semut, gajah. Nah, ini aba-aba saya perhatikan ya. Kalau saya bilang gajah kecil, kan gitu ya. Semut besar, begitu ya. Gajah kecil, semut besar. Gajah kecil, semut besar. Semut saya akan tunjuk satu-satu. Gajah pakai ini ya, pakai isyarat atau seragam tangan ya. Kalau saya bilang gajah semut besar, gajah semut besar, semut besar. Ya, bagus tepuk tangan. Jadi saya coba satu-satu, siap? Ya. Oke ya. Kita ulangi lagi dari depan ya. Gajah semut besar, gajah semut besar, semut besar, gajah semut besar. Jadi kalau besar sekali lagi, satu kali lagi. Oke. Gajah semut besar, gajah semut besar, gajah. Ini masih lihat konsentrasi ini ya. Jadi harus fokus ya. Gimana? Masih dilanjut? Lanjut. Ya, satu kali lagi ya. Gajah semut besar, gajah semut besar, gajah semut besar, semut besar. Masih kurang konsentrasi. Baik, gak apa-apa, tepuk tangan dulu. Baik, saya dulu. Oke, anak-anakku sekalian, saya akan menyampaikan topik kegiatan bimbingan kelompok di pagi hari ini, yaitu tentang manajemen waktu ya, dimana dalam tujuan layanan ini yang pertama yaitu bagaimana kalian itu bisa menganalisis pentingnya menggunakan waktu dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua itu bagaimana kalian dapat mengelola dengan efektif waktu yang ada di dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga kalian bisa dapat membuat jadwal dengan efektif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan bimbingan kelompok anak-anak juga,
perlu saya sampaikan bahwa di sini saya sebagai pemimpin kelompok, saya ini adalah sebagai fasilitator ya, fasilitator di mana kalian itu yang diharapkan aktif nanti berdiskusi dengan teman-temannya. Saya hanya memfasilitasi kalian, yang diharapkan kalian itu lebih aktif nanti ya. Paham ya? Oke. Untuk itu, mana di dalam bimbingan kelompok ini terdapat 4 asas. Saya jelaskan dulu, ada 4 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Apa yang kita bicarakan, yang kita diskusikan di dalam bimbingan kelompok ini, tentunya ini jangan sampai kita bicarakan di dalam ini ya. Begitu ya. Yang kedua, asas keterbukaan. Kalian itu mengemukakan ide, pendapat dan semacamnya benar-benar tanpa ada rasa canggung, ada nervous, benar-benar terbuka mengungkapkan semua pendapatnya. Begitu ya. Yang ketiga ini adalah asas kesukarelaan. Jadi kalian itu memang berpendapat sukarela tanpa dipaksa disuruh saya dan semacamnya atau dengan teman-teman lain. Yang terakhir asas kenormatifan, yaitu anak-anak sekalian, kalian itu dalam berpendapat dalam kegiatan ini itu tentu akan tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku, baik norma secara undang-undang ataupun lebih-lebih sekarang secara agama. Jadi sampai di sini bisa dipahami? Paham ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita akan mengadakan kontrak dulu ya. Saya berdiri lagi ya, tidak enak kalau gitu saya. Kita akan mengadakan kontrak layanan ya, bahwa kita akan sepakat melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini selama kurang lebih 30 atau 40 menit ke depan. Kita sepakat akan melaksanakan dengan disiplin, penuh tanggung jawab ya. Kita sepakat ya? Gimana? Sepakat ya? Oke. Kalau begitu kita akan memulai kegiatan ini. Baik anak-anakku sekalian, ini dalam kegiatan ini sudah saya sampaikan tadi tentang topik kita, yaitu tentang manajemen waktu, mengatur waktu dengan baik. Begitu sangat penting yang mengatur waktu ini anak-anak, bahwa di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan tentang banyak sekali ya, termasuk salah satu di antaranya surat Al-Asr itu Allah itu berfirman wal asri innal insana sampai ke belakang, maka itu tentang mengelola waktu dengan baik. Yang waktu itu harus diatur dengan sebaik mungkin agar kita itu tidak menjadi orang yang rugi. Nah, jadi pertanyaan saya begini, anak-anak ya, selama ini pernahkah kalian itu merasa waktunya itu terbuang percuma? Ya. Gimana? Saya beri kesempatan masing-masing untuk menjawab pertanyaan saya. Selama ini coba anak-anak itu ya pikir, pernahkah kalian itu membuang waktu secara percuma? Pernah. Nah, saya beri kesempatan untuk menjawab dari masing-masing. Ayo, gimana? Ayo, dari Mas Fakih mungkin dulu. Atau bisa dimulai dari sini, nggak apa-apa. Kalau Mas Fakih masih loading dulunya ya, masih loading ya. Bisa dimulai dari Mbak Iri dulu. Menurut pendapat saya, waktu itu terbuang sia-sia karena tergantung kita, Pak. Kita sering melakukan hal-hal yang tidak penting, misalkan selalu berkomunikasi lewat gadget, yaitu misalkan kayak ini, bermain game terus-menerus. Itu kan kadang ada seseorang yang bermain game dari pagi sampai malam pun, sehingga waktu yang sangat penting itu pun jarang kita lakukan. Oh begitu ya? Mungkin hanya itu. Oke, bagus ya, terima kasih. Depan dulu. Pertanyaan saya itu, pernahkah kalian selama ini yang kalian alami merasa kalian itu membuang waktu secara percuma? Pernah kan ya? Nah, jadi itu nanti bisa dijawab alasannya seperti apa. Jadi coba Mbak Iza mungkin seperti apa kira-kira jawaban Mbak Iza ini? Oh tidur terus ya? Iya, Pak. Jadi waktunya merasa terbuang-buang karena tidur ya? Iya. Oh begitu. Ya, untuk yang lain silakan Mbak Desi. Terlalu banyak bermain. Terlalu banyak. Jadi selama ini merasa terbuang waktunya karena terlalu banyak bermain. Ya. Oke, bagus ya. Terima kasih. Terus Mbak Dela. Tidur berlebihan sampai lupa waktunya sholat, waktunya belajar, terus
Jadi banyak tidur daripada banyak belajar ya. Iya. Oh iya. Ya oke, terima kasih. Terus silakan Mbak Gita. Kadang sampai lupa belajar, tapi bukan belajar, tapi belajarnya itu cuma sedikit tuh Pak. Sedikit ya, lebih banyak bermain daripada belajar ya. Oke, terima kasih. Lanjut, Mas Said. Saya pernah Apa? Ya, pernah apa? kehilangan game, Pak. Kehilangan saya game. waktu ada game. Oh iya. Gila sampai kecanduan berarti ya? Ya. Iya. Jadi merasa terbuang waktu-waktunya karena begitu ya? Ya, terima kasih. Bagus sekali ya. Sudah apa namanya? Sudah bagus sekali banyak jawabannya. Sehingga kalian makanya ketemu kenapa yang kalian rasakan dari merasa membuang waktu percuma itu. Jadi silakan dilanjutkan Mas Rasi. Sama juga. Sama juga ya. Tidak sama game Pak. Oke ya. Jadi merasa buang-buang percuma Iya. karena game ya. Game ini. Iya. Ya. Terus dilanjut Mas Dayat. Kalau saya sering menunda waktu Ya. karena keseringan menunda waktu, maka waktu yang kita gunakan untuk sehari-hari itu terbang dengan sia-sia, Pak. Terbang dengan sia-sia ya. Oh iya, karena banyaknya menunda waktu. Bagus sekali ya. Silakan Mas Fakih. Gimana? Sudah tidak tak oleh kita. Ya, sudah mulai cair dalam cerita. Ya. Saya kebanyakan salah memilih teman. Oh, sana memilih teman. Jadi berteman ya. Jadi merasa berteman. Oke, anak-anak sekalian, saya berdiri lagi nih, ya, kalau menurut saya terbiasa berdiri ya. Oke, nah sekarang gini, apa namanya, untuk langkah selanjutnya, mari kita anak-anak itu ya, analisis, coba kalian analisis dan uraikan, berikan tiga jawaban tentang apa namanya, pentingnya mengatur waktu dengan baik. Kalian analisis mengapa sangat pentingnya mengatur waktu dengan baik. Nah, saya beri kesempatan 5 menit kalian untuk menjawab. Silakan kalian diskusikan secara berpasangan ya. Bersama saja, kalau di sini 2, di sana 3 nggak masalah, di sini 2, di sini 2. Tidak usah beranu ya, biar tidak saling anu. Silakan diskusi berpasangan. Kemukakan 3 alasan mengapa sangat pentingnya mengatur waktu. Ya, mengapa sangat pentingnya mengatur waktu. Silakan, boleh kamu 3 boleh, 2 boleh, boleh 2 boleh 3, terserah, tidak apa-apa. Saya kasih waktu selama 5 menit ya. Saya kasih waktu selama 5 menit. Silakan ditulis. Gimana sudah? Sudah di kelompok sana? Ya, sambil ditulis tidak apa-apa. Ini waktunya sudah habis ya. Baik, tangan dulu ya. Tangan dulu. Mas Rossi sama Mas Said sudah? Oke, waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Sudah. Silakan dibacakan. Apa 3 alasan mengapa pentingnya kita mengatur waktu dengan baik? Kami silakan. Menurut hasil diskusi kami barusan, Ya, tunggu dulu. Mbak Meli sama Mbak Isa barusan ya? Iya. Berarti Mbak Desi, Mbak Lela sama Mbak Gita. Iya. Mas Said ya sama Mas Rosi. Mas Fakih sama Mas Dayat ya. Silakan, boleh dibacakan 3 alasan minimal. Ya. Untuk alasan yang pertama adalah pentingnya mengatur waktu, yaitu time management. Waktu itu adalah uang. Dan Wah, uang itu sangat berharga. Jadi menggunakan waktu itu sangat berharga sekali untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk alasan yang kedua, kita perlu membuat prosedur atau jadwal dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga apa yang kita lakukan tidak terbuang dengan sia-sia. Ya, terus
Dan untuk alasan yang terakhir, menumbuhkan kita untuk selalu disiplin dan bertanggung jawab, baik dalam hal beribadah maupun melakukan hal-hal yang penting untuk dilakukan. Oh, mantap. Misalkan kalau kita sudah memiliki prosedur, maka kita akan disiplin untuk bisa melihat prosedur itu. Misalkan waktunya sholat, berarti kita harus dengan menjaga prosedur tersebut. Bagus sekali, tepuk dulu. Silakan untuk kelompoknya Mbak Desi sama Mbak Bella sama Mbak Dita. Silakan. Menurut diskusi kami, Iya. Diperhatikan itu. Dimakan yang baik. Satu, agar seseorang dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Dua, agar seseorang lebih menanamkan sikap disiplin dalam diri kita. Tiga, membuat jadwal di kehidupan kita sendiri agar tidak terbuang sia-sia. Oh itu ya? Ya. Ya bagus. Tangan juga ya. Sudah bagus semua. Tinggal Mas Saif dan Mas Rosi. Gimana alasannya? Mengapa pentingnya mengatur waktu dengan baik itu? Menurut pendapat kami, mengapa kita harus bisa mengatur waktu? Iya. Pertama, karena waktu sangat penting bagi kita. Ada pepatah berkata, waktu adalah uang. Jadi jangan sia-siakan. Dua, supaya kita lebih disiplin ke depannya dan tidak membuang-buang waktu lagi ke depannya. Dan ketiga, dengan mengatur waktu, kita dapat melakukan kegiatan yang dulu kita pernah tinggalkan, seperti sholat misalkan. sering tinggal sholat nih? Iya. Iya. Bagus sekali. Silakan untuk ini kelompok Mas Wafi sama Mas Jaya. Alasan saya karena satu, time is money, karena waktu adalah uang. Karena waktu adalah segala-galanya bagi kehidupan kita. Iya terus. Yang kedua, karena waktu adalah aset yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Oke terus. Yang ketiga, waktu adalah peluang kesuksesan bagi dunia usaha untuk waktu yang sangat penting untuk berdagang dengan efektif. Oh iya, bagus sekali ya. Terima kasih ya. Jadi sudah bagus semuanya ya. Oke, baik anak-anak, untuk dari tiga alasan yang kalian sudah sampaikan, mengapa pentingnya kita mengatur waktu dengan baik, kalian sudah mengetahui alasannya. Dari tiga alasan itu, sekarang tugas kalian itu beri tugas, yaitu untuk membuat jadwal kegiatan selama 24 jam dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira dari penjelasan saya ada yang tidak paham? Gimana? Bisa dipahami ya? Paham, Pak? Halo, pemirsa, bisa dipahami? Ya, bisa dipahami semua? Oke, ya. Jadi tugas selanjutnya kalian adalah membuat jadwal selama 24 jam di dalam kehidupan sehari-hari. Saya jujur. Nah, iya, harus jujur. Masing-masing. Masa mau buat bohong-bohongan kan enggak mungkin. Harus secara individu. Hah? Ada orang Iya, secara individu. Jadi Mas Waki semuanya nanti buat ya, secara individu. Masih ada yang belum paham? Paham ya? Sudah paham semua? Baik, sekarang saya akan bagikan kertasnya. Ini ya, kalian buat jadwal selama kegiatan 24 jam. Kalian sulit ya. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Nah, oke, kalau sudah paham semuanya, silakan kerjakan membuat mulai dari sekarang. Saya kasih waktu 10 menit ya. Silakan kerjakan. Oke, anak-anakku sekalian, waktunya sudah habis untuk membuat jadwal ini. Bagaimana, sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, saya persilahkan kepada masing-masing dari kalian untuk ini membacakan hasil jadwal yang sudah dibuat. Mungkin bisa dimulai dari sebelah
sana atau Mas Salih bisa dimulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana aksinya? Ini mengenai jadwal kegiatan mengatur waktu selama 24 jam. Ya. Pertama, Di mana tadi? dari jam 4:30 sampai jam 6 makan. Ya, terus? Dari jam 6 sampai jam 7 sholat sama membaca. Dari Baca apa jam- itu? Hmm? Baca apa? Membaca ini Pak Asraf. Oh iya. Orangnya gitu ya. Dari jam 7 sampai setengah 10 jagungan Pak sama temen Pak. Ngopi, nge-game gitu dah. Terus dari jam setengah 10 sampai jam 10 makan, jam 10 tidur sampai jam 4, jam 4 bangun sholat, nonton TV sampai jam 5. Udah. Oke, terima kurang dulu. Ayo, oke, silakan dilanjut. Siapa lagi? Boleh, yang Mas Rosi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah kegiatan saya selama 24 jam. Agak di volume suaranya ya, dinyarikan. Jam 4 sampai jam 4.30 sholat subuh dan zikir. Ya, bagus. Terus? Jam 4.30 sampai jam 6 tidur lagi. Ya. Terus? Jam 6 sampai jam 7 siap-siap berangkat ke sekolah. Ya. Jam 7 sampai jam 11 sekolah. Jam 11 sampai jam 12 mandi, setelah itu makan. Jam 12 sampai jam 1 tidur lagi. Jam 1 sampai dengan jam 2 sholat zuhur dan ngaji. Jam 2 sampai jam setengah 5, setengah 3 sudah asar. Ayo terus. Apa lagi? Jam setengah 3 sampai jam 5 bermain bersama teman-teman. Dari jam 5 sampai jam 6 sholat maghrib dan zikir. Dari jam 6 sampai jam 7 main game. Dari jam 7 sampai jam setengah 8 sholat isya dan zikir. Jam setengah 8 sampai jam 9 nonton TV dan belajar jika ingat. Kalau kayak ini nggak belajar. Jam 9 sampai jam 11 main game. Jam 11 sampai jam 4 tidur. Sudah. Sudah? Ya, bagus, tepuk tangan dulu. Tangan. Tangan dilanjut. Sudah ya? Assalamualaikum Amin. Ayo diperhatikan. Ini adalah daftar jadwal kegiatan selama 24 jam. Ya. Yang pertama, dari pukul 4 sampai setengah 5 sholat subuh. Dari jam 5 sampai setengah 6 memasak. Dari jam 6 sampai jam 6.15 mandi. Dari jam 6.15 sampai jam 6.20 menyiapkan buku atau berkemas. Dari jam setengah 7 sampai jam 7 kurang 5 menit sarapan pagi. Berangkat sekolah dari jam 7 sampai jam setengah 8. Pembelajaran dari jam setengah 8 sampai pembelajaran di sekolah sampai istirahat dari jam setengah 8 sampai jam 9. Ya, terus. Istirahat sampai pulang sekolah jam 9 sampai jam 11.30. Sholat zuhur jam 11, jam setengah 12 sampai jam 12. Tidur jam 12 sampai jam 3. Sholat asar jam 3 sampai setengah 4. Bersih-bersih rumah dari jam setengah 4 sampai setengah 6. Sholat maghrib dari jam 7 sampai jam setengah 8. Sholat isya dari jam 8 sampai setengah 9. Terus. Belajar dari jam 9 sampai jam 10. Tidur dari jam 11 sampai 12. Terus sholat subuh lagi dari jam 4 sampai jam setengah 5. Oke, bukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kegiatan kegiatan selama 24 jam. Iya, iya. Ayo, itu udah biasakan. Mas, bisa diperjelas? Sholat subuh. Mas jangan jam setengah 5 sampai jam 6 belajar kegiatan sekolah.
ya, nggak kedengeran suaranya ini. Ya, ini tolong diperhatikan dulu jadwal dari temannya kalian, nanti akan menilai kan siapa yang paling bagus. Ayo. Jam 6:10 sampai jam 7 berangkat sekolah. Jam 7 sampai jam 1 siang belajar di sekolah sampai selesai. Ya. Bagus. Jam 1 sampai jam 1:40 pulang dari sekolah. Jam 1 jam 40 sampai jam 2 ganti pakaian dan mandi sekolah. Jam 2 sampai jam 4 istirahat siang hari. Jam 4 sampai jam 4 jam 15 makan mandi sholat asar. Jam 4 lewat 15 sampai jam 5 dan berisi main. Jam 5 sampai jam 6 mandi sholat maghrib. Jam 6 sampai jam 7 nonton TV. Jam 7 sampai jam 12 sholat isya. Jam 12 sampai jam 9 belajar atau belajar. Jam 9 sampai jam 4 malam. Ya, Sudah. Oke, terima kasih. Baik, silakan dilanjut Pak Kita. Ya, silakan dilanjut Pak Kita. Perhatikan ya, perhatikan dengan hanya punya kalian sendiri diperhatikan, dua orang lain juga harus diperhatikan Bapak-Ibu. Ini tes jadwal lebih panjang. Agak volume dikeraskan Mbak Tika kalau bisa. Dari jam 4 sampai jam 4:15 mandi dan sholat subuh. Jam 4:15 sampai jam 5 bersih-bersih rumah dan persiapan sekolah. Jam 5 sampai jam 5:30 belajar dan makan. Jam 5:30 sampai jam 6 mandi persiapan berangkat sekolah. Jam 6 sampai jam 6 sampai jam 30 berangkat sekolah. Jam 6:30 sampai jam 7 belajar. Jam 7 sampai 12:30 mengikuti pelajaran sekolah. 12:30 sampai 13 makan, mandi, sholat dan istirahat. 13 sampai 13:45 belajar dan mengerjakan tugas atau PR. 13:45 sampai 14:30 main HP dan nonton TV. 14:30 sampai 15 persiapan sholat asar. Jam 15 sampai jam 15:15 mandi dan sholat asar. Jam 15:15 sampai jam 16 main sama adik. 16 sampai 16:30 bersih-bersih. 16:30 sampai 17 persiapan sholat maghrib. 17 sampai 17:30 sholat maghrib. 17:30 sampai 18 main HP. 18 sampai 18:45 persiapan sholat isya. 18:45 sampai 19 sholat isya. 19 sampai 21 nonton TV, main HP dan istirahat. 21 TV. Oke, terima kasih. Bagus sudah ya. Sudah bagus semuanya sudah. Dilanjut Mbak Ira. Saya mengerjakan jadwal kegiatan di rumah sehari-hari. Jam 4 sampai 4:30 sholat subuh. Kurang lebih jam 5 membantu ibu di dapur memasak nasi, menyapu dan lain-lain. Jam 5:30 sampai jam 5:45 mandi, siap-siap ke sekolah dan sarapan. Jam 6 sampai 12:30 pergi ke sekolah, sampai pulang belajar di sekolah. 12:45 sampai kurang lebih jam 1 siang nyampe rumah, mandi, sholat zuhur, makan, terus tidur atau istirahat. Jam 12:15 bangun tidur, sholat asar, main HP, kadang hari sore. Diperhatikan ya punya temannya juga. 16 sampai 17:45 bersih-bersih rumah, nyapu, terus mandi, nunggu azan maghrib sambil main HP atau nge-game. Jam 18 sholat maghrib, mengaji. Jam 11 sholat isya, belajar, nonton TV, main HP, makan malam. Jam 21 tidur sampai sholat subuh. Oke, terima kasih. Sudah tinggal juga. Silakan Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan jadwal kegiatan saya sehari-hari. Ya. Jam 4:30 bangun tidur. Dari jam 4:30 sampai 4:45 mandi. Jam 4:45 sampai jam 4:50 sholat subuh. Jam 4:50 sampai 5:15 menyapu dan atau beres-beres rumah. Jam 5:15
sampai jam 5.45 mandi sebentar dan persiapan berangkat ke sekolah. Jam 5.45 sampai jam 6 sarapan. Jam 6 sampai jam 6.30 berangkat sekolah. Jam 6.30 sampai 12.30 kegiatan pembelajaran di sekolah. 12.30 sampai 12.45 perjalanan pulang sekolah. 12.45 sampai jam 1 mandi. Jam 1 sampai 13.15 sholat zuhur. 13 sampai 13.15 sampai jam 2 tidur siang. Jam 2 sampai jam 2:15 bangun tidur langsung mandi. Jam 2:15 sampai jam 2.30 sholat. Jam 2.30 jam 2.30 sampai jam 3 main HP. Jam 3 sampai 3.30 bersih-bersih rumah. Jam 3.30 sampai jam 4.30 main sama teman rumah. Jam 4.30 sampai jam 5.15 makan. Jam 5.15 sampai jam 5.30 mandi. Jam 5.30 sampai jam 6 sholat maghrib. Jam 6 sampai jam 6 lewat 45 ngaji. Jam 6 Jam 5 sampai jam 6 sholat maghrib. Jam 6 sampai jam 6 45 ngaji. Jam 6 lewat jam 6:45 sampai jam 7 sholat isya. Jam 7 sampai jam sampai jam 8:30 belajar. Jam 8:30 sampai jam 9.45 main HP. Jam 9.45 sampai jam 4.30 tidur. Oke, sudah. Oke, tangan ya. Yo, kita coba bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong diperhatikan bagi yang sudah. 5.10 mencuci muka. Jam 5.10 sampai 5.20 merapikan tempat tidur. Jam 5.20 sampai 5.50 beres-beres rumah. Jam 5.50 sampai jam 6.20 mandi. Jam 1 sampai 12.45 perjalanan pulang. Jam 11.45 sampai jam 1 makan. Jam 1 sampai jam 1.40 mandi. Jam 1.40 sampai jam 1.50. Jam 1.50 sholat zuhur. Jam 1.50 sampai jam 4 tidur. Jam 4 sampai setengah 5 bangun tidur. Jam setengah 5 sampai setengah 6 mandi. Jam setengah 6 sampai jam 6 sholat maghrib. Jam 6 sampai jam 6.45 mengaji. Jam 6.45 sampai jam 7 sholat isya. Jam 7 sampai jam 7.20 makan. Jam 7.20 sampai jam 8 nonton TV. Jam 8 sampai jam 10 main HP. Jam 10 sampai jam 2 tidur. Oke, terima kasih. Silakan. Tinggal terakhir punya Mbak Mary ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita perhatikan ini punya Mbak Mary ya, kita perhatikan. Silakan Terima Mbak Mary. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kegiatan saya selama 24 jam. Jam 4 bangun tidur. 4 sampai 4.15 mandi persiapan sholat. 4.15 sampai 04.50 sholat subuh. 04.50 sampai 5.20 memasak. Jam 5.20 sampai jam 5.50 beres-beres rumah. Jam 5.50 sampai 6.20 mandi. 6.20 sampai jam 6.40 makan pagi plus menyiapkan diri dan adik pergi ke sekolah. Jam 6.40 sampai jam 6.50 berangkat sekolah. Jam 6.50 sampai jam 7 tiba di sekolah. Jam 7 sampai jam 12.30 pelajaran di sekolah. Jam 12.30 sampai 12.45 mandi. 12.45 sampai 13.05 sholat zuhur. Jam 13.05 sampai 14 istirahat, makan dan nonton TV.
14 sampai 14.30 bangun dan mandi. 14.30 sampai 14.50 sholat asar. 14.50 sampai 15.20 membantu orang tua. Jam 15.20 sampai jam 16 beres-beres rumah. Jam 16 sampai jam 16.30 masak. Jam 16.30 sampai jam 17 mandi. Jam 17 sampai jam 18 sholat maghrib. Jam 18 sampai jam 18.10 sampai 18.50 melesi di rumah. Jam 18.50 sampai 19.00 persiapan sholat isya. 19.00 sampai 19.20 sholat isya. 19.20 sampai 20 belajar. Jam 20 sampai 21 sampai 9 malam nonton TV, makan, bersantai dan main HP. Jam 9 sampai jam 1 tidur. Jam 1 pagi sampai jam 1:10 bersiap untuk sholat tahajud jika ingat. Jam 1:10 sampai jam 2 sholat tahajud dan mengaji jika ingat juga. Jam 2 sampai jam 3.50 tidur. Jam 3.50 sampai jam 4 kembali bangun. Oke, terima kasih. Sudah masuk semua jadwalnya. Ya, sudah masuk semua. Baik, perhatikan masing-masing ya. Tugas kalian berikutnya adalah memberikan penilaian menurut kalian jadwal siapa yang paling bagus menurut kalian. Tidak boleh kalian ini sendiri ya. Nah, ya, saya akan masing-masing bintang buat kalian. Silakan berikan kepada temannya yang menurut kalian itu bagus dan sangat efektif dalam membuat jadwal di kehidupan sehari-hari. Ya, tidak boleh ya. Ini aturannya tidak boleh kalian untuk diri sendiri. Kenapa? Kalian belajar menghargai karya orang lain. Dari orang lain kalian belajar. Paham? Ada pertanyaan ada, Pak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan mulai sekarang berikan bintang itu kepada siapa menurut kalian bagus. Satu aja Mbak dari saya. Ya, silakan Mas Maki mau dikasih sama siapa bintangnya? Ayo. Ayo Mas Maki mau dikasih sama siapa ini bintangnya? Menurut Mas Maki jadwalnya yang bagus dan efektif. Oh jangan sama sama Pak. Ya silakan kasih jawab apa? Ayo silakan dari Mas Dayat mau diberikan sama siapa bintangnya? Menurut Mas Dayat jadwalnya yang efektif dan sangat detail bagus sekali ya. Yo silakan. Menurut saya jadwal yang mungkin paling bagus. Saya berikan. Iya tidak apa-apa silakan berikan ya. Ayo silakan. Mas Rosi mau berikan sama siapa? Berikan Mas Said. Ayo mau berikan sama siapa bintangnya itu? Ya boleh bukan tukaran nanti ada kontrak kamu itu. Kamu namanya boleh harus objektif penilaiannya. Dari lubuk hati yang terdalam. Ya. Ayo silakan berikan sama siapa? Silakan. Rosi Pak, belajar terus males Pak. Ya tidak apa-apa sudah. Iya Pak. Silakan. Sekarang sama Mbak Gita mau diberikan sama siapa bintangnya? Mau diberikan sama siapa bintang Mbak Gita? Oh iya, silakan ganti sama Mbak Miri. Silakan dulu ya tangan. Silakan Mbak Gita mau diberikan sama siapa bintangnya? Sama Mbak Desi. Oke. Mbak Desi punya 2, Mbak Miri punya 2. Mbak Desi mau diberikan sama siapa bintangnya? Penilaiannya. Ya silakan nggak apa-apa mau berikan sama siapa terserah. Iya berikan sudah. Ya terus Mbak Isra mau berikan sama siapa? Sama Mary ya oke. Nah sekarang tinggal terakhir ini punya Mbak Mary mau diberikan sama siapa? Gita. Oh. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Mana bintangnya? Coba. Siapa yang
memperhatikan, menghargai karya orang lain. Dan kadang-kadang kita bilang terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah bagus, sudah membuat jadwal, sudah sangat bagus sekali. Kalian nanti ingat jadwal yang kalian itu buat, kalian itu akan di kamar biar jadi apa namanya, mengingat dalam, ya biar kalian ingat terhadap apa yang sudah kalian tulis dan kalian buat. Bagaimana, setuju ya? Ya. Baik, terima kasih. Oke anak-anak sekalian, sebelum kegiatan ini diakhiri, ya boleh kegiatan ini itu disimpulkan. Mungkin ada yang berkenan untuk menunjukkan, silakan dari hasil Untuk kegiatan. kesimpulan saya, Diperhatikan. jadi kita harus bisa mengatur waktu dengan membuat prosedur atau jadwal kegiatan kita sehari-hari agar waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Kita harus menumbuhkan sikap disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melakukan ibadah maupun melakukan hal-hal yang penting untuk dilakukan. Kurangi bermain game atau berkomunikasi lewat gadget, kenali diri sendiri dan jangan lupa tetap senyum. Oke, terima kasih. Sekarang pesan-pesan Mas Said. Itu benar, silakan pesan dan pesan yang akan disampaikan. Dari kegiatan hari ini, pesan dan kesan dari saya, belajarlah menghargai pendapat orang lain. Oh, bagus. Itu saja. Ya. Oke, sekalian, sebelum kegiatan ini diakhiri, saya akan memberikan lembar refleksi buat kalian semua ya. Nantinya ini diisi dan diberikan kepada saya ini. Baik anak-anakku sekalian, sudah nanti diisi itu ya. Nanti kasih kepada saya setelah kalian selesai mengisi. Mari kita akhiri kegiatan bimbingan kelompok di pagi hari ini. Yang mudah-mudahan kegiatan bimbingan kelompok ini bermanfaat buat Amin, 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 amin. Kita baca alhamdulillah bersama-sama, ayo ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak sekalian, saya akhiri. Mudah-mudahan kita selalu sehat semua ya. Terima kasih anak-anak telah hadir ke dalam kegiatan ini. Kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.